pemirsa, sekarang kita akan membuat satu masakan khas daerah Poso, yaitu onco arogo, yang bahan utamanya adalah sidat. Ya, ini sidat asli dari Danau Poso. Yang saya sudah ambil ini kurang lebih 2 kilo ya. Kurang lebih 2 kilo. Dan nanti mari kita saksikan, saya akan perlihatkan kepada pemirsa semua bagaimana cara kita mengolah sehingga ini menjadi satu makanan. Nah, sidat ini bergizi, sangat bergizi ya, karena proteinnya tinggi. Geli-geli ya. Ya, ini 2 kilo, 2 kilo. Ya, pemirsa, tadi saya sudah menangkap sidatnya ya. Nah, sekarang ini saya akan memetik yang namanya daun arogo. Nah, masakan onco arogo ini cita rasanya berasal dari tumbuhan ini. Dia rasanya seperti asam tetapi segar ya. Nanti ketika diolah dengan bumbu-bumbu yang lain tentunya akan menghasilkan makanan yang lezat dan bergizi ya, karena sidat itu sangat kaya dengan kandungan gizi untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, ini saya akan petik ya. Nah, ini arogo namanya. Kalau di Poso ini, di daerah Poso khususnya di wilayah Tentena, ini kita gunakan untuk bumbu membuat masakan. Nah, tetapi kalau untuk masakan khusus onco arogo, ya ini yang paling dominan ya. Nanti kita akan cari lagi satu daun yang namanya onco untuk mengolah makanan ini. Saya petik ya. Nah, yang paling enak itu yang masih jangan terlalu muda, karena kalau dia muda itu agak pahit rasanya. Jadi kita ambil yang sedang. Nah, contohnya yang seperti ini ya. Halo guys, walaupun dalam keadaan hujan, saya tetap harus menuntaskan tugas ini. Nah, tadi sudah 2 jenis utama daripada masakan yang akan kita buat. Nah, sekarang harus ada yang namanya onco. Nah, onco ini daun asam ya, daun asam. Ini walau hujan-hujan ini saya harus melakukan ini, karena kalau tidak ya gagal lah apa yang saya rencanakan. Tapi ini harus saya lakukan. Dan saya memetik ini untuk bahan yang akan saya gunakan meramu masakan tradisional Poso yang namanya arogo onco. Bukan arogo buya ya, arogo onco. Saat ini saya sedang mempersiapkan masakan yang akan saya buat ya, masakan tradisional onco arogo. Dan sekarang saya tadi sudah memotong-motong sebagian daripada ikan sidatnya ya. Saya tidak pakai semua karena kalau dipakai semua terlalu banyak. Jadi yang sebagian disimpan ya untuk masakan yang lain. Nah, ini bagian yang sudah dipotong dan sekarang saya akan potong perkecil lagi. Ya, karena dia agak alot ya, jadi harus ya, dipotong-potong. Nah, kemudian ini nanti yang akan saya masak sebagai bahan utamanya. Sidat yang saya tangkap tadi panjang ya, kurang lebih setelah ditimbang tadi 2 kilo, 2 ons ya. Nah, tapi itu saya buat dipotong-potong untuk masakan ini, tidak semua jadinya saya pakai ya. Nah, ini sudah ada bahan utamanya. Kemudian dia menggunakan bumbu yang tadi saya petik juga ya. Ini yang namanya arogo ya. Nah, ini bumbu ini arogo ini ya memang cuma dikenal di wilayah kami di sini ya, di Poso, khususnya di wilayah Pamona. Dan kemudian saya juga akan menggunakan pucuk dari katimba
Ya, mungkin bentuknya seperti andaliman ya. Bahasa di sininya atau bahasa daerahnya itu katimba. Nah, ini pucuknya. Kemudian saya akan menggunakan ini namanya onco. Kenapa masakannya namanya arogo onco? Karena bahan utama yang menjadi cita rasa dari masakan ini adalah arogo dan onco. Tadi saya sudah petik. Yang saya petik sudah saya saya potong-potong di sini untuk segera diolah. Dan kita menggunakan juga atau memakai serai yang namanya serai. Kalau di sini kita bilang baramakusu ya. Ya, serai. Nah, kemudian ini kita pakai daun bawang. Nah, kemudian ini yang namanya katimba atau puso di sini ya. Namanya puso, lucu ya namanya. Tapi memang di sini kita sering menyebutnya itu. Bumbu-bumbu yang lain saya menggunakan bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai yang semuanya sudah dihaluskan dan dicampur ya, dicampur. Nah, supaya dalam pengolahannya nanti sudah lebih tercampur cita rasanya. Nah, kemudian semua bumbu-bumbu ini nanti akan diolah menjadi satu. Mungkin saya pakai minyak sedikit nanti ya. Ya, oke ya guys. Sekarang bunga katimba atau tadi yang saya bilang seperti andaliman ini ya. Nah, ini akan saya kupas-kupas ya. Ya, saya kupas-kupas. Nah, kemudian dicacah ya. Nah, dicacah. Ini agak hati-hati ini karena takut pisaunya kena tangan. Nah, sesudah ini nanti saya akan iris-iris ya, potong-potong sedikit ini untuk nanti dicampurkan di dalam campuran makanan itu nanti. Ini yang akan memberikan cita rasa asamnya ya. Nah, selanjutnya guys, perhatikan ya. Ini tadi sidatnya yang sudah saya potong-potong. Nah, itu yang duluan kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Kenapa? Karena ini ikannya agak alot ya. Jadi dia harus ini dulu yang kita masukkan ke dalam. Ya, saya saat ini berada di dapur tradisional. Ya, kalau dibilang tradisional tidak juga ya, karena dia pakai kompor gas. Kalau tradisional dia pakai tungku. Tapi ya ini dapur salah seorang pemilik usaha warung di sini, Ibu Misnaganta, yang menyediakan tempat ini untuk saya pakai memasak. Terima kasih Bu Misna ya untuk tupangan tempatnya. Dan ya, kita lihat bersama sidatnya sudah ada di dalam tanga dan air yang mendidih. Nah, ini sudah mulai terasa aroma sidatnya. Ya, bau sidatnya. Nah, ini rebusan loh ya. Jadi sehat, tidak pakai minyak. Ya, kita tunggu dulu setelah mendidih. Nanti tahap berikutnya saya akan masukkan bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan tadi. Ya, dia pakai tomat juga ya. Jadi saya harus siapkan tomat. Untuk ukuran ini ya saya butuh tomat sebanyak 3 butir ya. Iya, jadi ini sudah cukup lama mendidihnya. Tadi kurang lebih 30 menit ya. Ya, kurang lebih 30 menit. Dan sekarang saya akan campurkan dengan ini yang namanya arogo ya. Ini harus cukup banyak daun-daun ini supaya cita rasanya benar-benar muncul ya. Nah, ini daun-daun. Saya campurkan dulu. Luar biasa, aromanya sudah terasa. Ya.
Kemudian saya juga akan mencampurkan atau menjatuhkan di dalam masakan ini nih yang namanya onco ya. Ini yang membuat cita rasa dari masakan ini akan terasa asam. Bukan asam sekali ya, tetapi dia ada kayak rasa nano-nano gitu. Asam asin ya, karena kami tidak kenal itu yang dipakai-pakein gula ya. Tidak pakai gula, kita pakai garam, jadi asam dan asin ya. Kemudian saya jatuhkan daun serehnya ya. Daun sereh ini ada 1, 2, 3, memang harus banyak karena namanya masakan-masakan dari daerah Sulawesi itu memang dia harus berani bumbu ya, jadi bumbunya memang harus berasa. Ini cukup banyak nih daun serehnya, saya jatuhkan ya. Oke, saya campur-campur dulu. Mau wangi mesti enak ya. Ya. Saya tunggu dulu sampai dia agak layu ya. Ya, sampai agak layu dulu bumbu-bumbu daunnya. Kemudian saya akan masukkan lagi, ini bumbu campuran. Ada jahe yang sudah ditumbuk halus. Kemudian ada bawang merah juga yang dirajang-rajang halus. Dan ada cabai. Kalau di sini kita bilang merica. Ya. Cabai yang sudah dicampur menjadi satu. Dan ini akan saya jatuhkan sekaligus ya. Memang luar biasa ini. Nanti tinggal cita rasanya garamnya sudah cukup atau belum, nanti itu terakhir ya. Tapi kelihatannya ini sudah mengundang selera untuk makan. Ya, kayaknya sudah cukup nih, cukup ya, sudah cukup. Sudah kelihatan sudah matang bumbu daunnya. Sekarang saya akan menjatuhkan ke dalam masakan ini tomat ya. Tomatnya saya jatuhkan sekaligus bersama dengan tadi daun puso tadi ya, atau daun andaliman, ditambah dengan ada beberapa beberapa buah dari puso atau katimbah bahasa di sininya. Ya. Saya aduk-aduk lagi nih ya, untuk campurannya supaya lebih nih coba kalau kita lihat ini luar biasa, ini nih sidatnya udah mulai matang. Yummy nih kayaknya, luar biasa. Ya, saya didihkan sedikit dulu, nanti sesudah itu terakhirnya saya akan jatuhkan bawang daun ya, nanti terakhir itu. Ya oke, kita kasih garam secukupnya. Ya, jangan terlalu banyak ya, nanti darah tinggi orang. Ya, saya akan coba ya, setelah saya taruh garamnya, saya akan coba tingkat keasinannya apakah sudah cukup atau belum, karena tadi banyak asam-asamnya, jadi harus seimbang dengan banyak asamnya harus seimbang dengan garamnya. Nah, rasanya pas ya. Dan terakhir, ini daun bawang atau bawang daun ya. Ini menjadi bumbu penutup ya, yang harus dicampurkan di dalam masakan Arogo Onco ini. Ya, pemirsa dimanapun berada, kalau Anda sudah pernah mencicipi masakan Arogo Onco ini, Anda pasti akan suka berulang-ulang. Oleh karena itu, mari datang ke Kabupaten Poso. Saya siap untuk memasakkan bagi Anda. Ya, nah pemirsa, sekarang masakannya udah selesai.
dan sudah tersaji di atas meja. Ini yang namanya masakan Arogo Onco, masakan khas daerah Poso. Saya sudah lapar nih karena saya tadi masak sendiri dan sekarang saya akan makan. Nah, ini ada pasangannya. Ini nasi yang dibungkus di daun, kita di sini bilang ini daun makajoko atau ira. Makajoko ira itu artinya daun, makajoko itu gatal. Jadi kesannya daun ini gatal, tapi ternyata tidak, ya. Jadi ini dibungkus untuk mendapatkan aroma dan kelezatannya. Jadi kalau kita makan dibungkus dari daun ini pasti yummy. Enaknya itu dimakan langsung dari daunnya, tapi ini karena terlalu banyak, ya. Saya buka saja. Ya, saya tidak terlalu banyak makan nasi, ya. Saya coba memang mengurangi nasi. Cukup saya ambil 2 sendok, ya. Aromanya yummy. Nah, sekarang saya akan campurkan dengan masakan tadi Arogo Onco. Ini sidatnya, ini bumbunya. Memang kita harus makan dengan bumbunya, ya. Kita harus makan dengan bumbunya. Nah, sorry ya, saya makan ini kayak orang sudah lapar banget, ya. Tapi mudah-mudahan tidak kelihatan terlalu kelaparan. Ya. Ini enaknya dia harus dicampur dengan nasinya, kemudian sayurannya juga sama ikan sidatnya, ya. Kemudian langkah terakhir adalah dimasukkan ke dalam mulut. Luar biasa, yummy, yummy, enak. Ikan sidatnya lembut-lembut kenyal. Nah, sidat jenis ini hanya ada di Danau Poso. Jadi kalau ingin makan sidat asli Danau Poso, ayo datang ke Poso. Khususnya di Danau Poso, di mana Danau Poso itu ada kota cantik di sana, yaitu kota Tentena. Pas pedasnya, pas asamnya, pas asinnya. Habis. Saya nambah 2 kali dan habis. Ini tadi ditambah lagi nih, ya. Jadi ini harus saya sisakan untuk kerudung, ya, kasihan. Wah. Jadi ya guys, akhirnya saya berhasil membuat masakan tradisional Poso, Arogo Onco. Jadi ingat bahwa sidat jenis ini yang enak, kenyal, dan bergizi itu hanya ada di Danau Poso. Danau Poso itu ada di kota Tentena. Nah, kota Tentena itu mempunyai simbol. Itu kalau datang ke kota Tentena itu ada semacam patung, ya. Di sana patung sidat. Nah, itu melambangkan bahwa ada jenis sidat khas yang hanya ada di Danau Poso. Nah, sehingga kota Tentena itu juga dijuluki dengan kota sidat. Ayo ke Tentena. Ya, saya juga tentunya mau berterima kasih, ya, buat teman-teman yang sudah membantu saya menyiapkan apa yang akan kita masak hari ini. Ada Ibu Isma Ganta, terima kasih loh. Terima kasih juga untuk tempatnya. Saya sudah boleh mengolah masakan tradisional di tempat ini. Kemudian Tante Ratna, terima kasih banyak, ya, sudah support sehingga masakan ini boleh jadi dan enak. Kemudian Dewi, ya, Ibu Dewi, terima kasih banyak, ya. Kemudian Oma sana, ya, Oma, terima kasih juga, Oma, sudah ikut support. Ada Diki, halo, ya, ini kami punya driver hari ini. Dan terakhir tentunya Tanti, ya, yang selalu ada dan mendampingi saya. Yes. Kemudian kameramannya dong, ya. Thank you for kameraman, ya. Ya guys, demikianlah konten saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa
like, comment, and subscribe supaya saya bisa atau Anda bisa menyaksikan konten-konten saya selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan masakan tradisional ini, silakan bertanya atau memberikan komentar di komen-komen yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, Sesi Mapeda.